Prabowo katakan bahwa separatis Papua atau orang Papua itu mereka membunuh orang Papua sendiri. Itu bagi kita orang Papua itu tidak ada. Itu tidak pernah ada di sana. Tidak pernah ada di Papua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Di sini kembali lagi dengan kami kawan-kawan dari Fenomena Sosial. Di sini kami mau mendiskusikan atau kami mau menyampaikan pendapat kami tentang seputar pemilu tahun 2024 ini. Temanya adalah kami merespon atau menanggapi terkait dengan narasi yang dibangun dari 3 capres yang menstigmakan stigma negatif kepada kami orang Papua melalui kampanye politiknya mereka. Seperti salah satunya wakil cawapres dari nomor urut 3 Pak Mahfud MD, yang dimana dalam televisi layar club menyatakan bahwa di Papua itu ada gerakan separatisme dan lain-lain. Kemudian juga kami menyampaikan atau merespon atau menanggapi narasi yang sama dibangun lagi dari cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dengan narasi yang sama tentang mensudutkan atau menstigmakan kepada kami orang Papua, yaitu dengan kata terorisme. Iya kawan-kawan, di sini kita bincang-bincang, ngobrol tentang bahasa kampanye yang dikeluarkan dari kedua capres dan cawapres yang namanya tadi saya sebutkan itu. Karena dalam beberapa video atau media yang mereka publikasikan, di situ kami mendapatkan bahwa kata-katanya itu sangat mendeskripsikan atau menstigmakan kepada kami seluruh orang Papua. Sehingga ini adalah bagian tanggung jawab dari kita yang ada di sini, dan bagian tanggung jawab juga dari kami semua orang Papua. Jadi karena melihat dengan perkataan-perkataan itu lebih menjelekkan martabat kita orang Papua yang disetarakan dengan manusia yang secara pemikirannya tidak setara dengan manusia biasa. Sehingga ini kita harus respon atau kita bisa mendiskusikan. Jadi saya menyanyikan atau meminta pendapat dari kawan-kawan semua di sini. Itu menyangkut dengan seperti yang tadi itu narasi-narasi yang dibangun dari Mahfud MD dan Prabowo pada saat mengkampanyekan politiknya mereka dua. Itu jadi kawan-kawan bisa menanggapi atau bisa menyumbangkan pendapatnya kawan-kawan terhadap narasi-narasi itu. Terima kasih kawan-kawan. Boleh menanggapi atau bisa respon lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk para pemirsa semua. Ya, mungkin terkait dengan topik ini sangat menarik untuk kita bisa berbincang-bincang atau bisa ngobrol sambil santai itu. Mungkin
saya sendiri lihat dari perdebatan calon presiden pas debat pertama ya, kalau tidak salah debat pertama itu yang terkait dengan isu HAM, terus ada beberapa topik yang mereka bahas di sana. Kemudian saya lihat di situ tuh memang mendefinisikan orang Papua itu sebagai teroris, gerakan ini dan itu dari dulu sebenarnya, dari dulu, dan itu dibangun oleh para penguasa atau para politikus di negara ini. Khususnya kalau saya menanggapi untuk itu pernyataan dari Prabowo Subianto, dia menyampaikan bahwa di Papua itu harus mengutamakan keamanan karena di sana ada banyak gerakan-gerakan terorisme, KKB dan KTSP. Dan itu sebelumnya sudah dicap dari gerakan-gerakan pembebasan nasional Papua Barat atau rakyat Papua yang sedang menentukan nasib sendiri. Itu yang sudah dibangun oleh negara ini. Jadi itu saya lihat, menurut saya pribadi ini salah satu pernyataan yang kemudian akan memperpanjang konflik di Papua dan juga memelihara kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Karena kalau kita lihat secara hukum di negara ini, bahwa kalau kelompok-kelompok teroris atau KKB ini kan satu kelompok yang kemudian kalau secara hukum itu bisa ditangani oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian untuk menyangkut dengan keamanan negara atau menyangkut dengan keamanan negara. Itu kalau di Papua itu ada gerakan terorisme. Itu kalau pandangan negara. Jadi kalau mereka harus itu di Papua kalau ada gerakan-gerakan terorisme dan lain sebagainya, maka yang harus dikedepankan itu kepolisian. Bukan operasi militer yang besar-besaran, terus tentara yang kirim ke sana, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena itu kan sudah dilarang dalam hukum humaniter kan ada juga. Di sana dilarang juga untuk mengirimkan tentara dan operasi militer. Tapi sementara fakta yang kita lihat di Papua, dan kita sebagai orang Papua yang kita lihat faktanya di sana, karena yang di sana dikedepankan itu kan tentara, bukan yang polisi. Kalau polisi kan punya tanggung jawab jelas toh. Jadi kalau gimana ada kerusuhan atau ada masalah kan bisa ditangani oleh kepolisian. Berarti ini kan negara menganggap gerakan kombatan dari rakyat Papua yang bergerak di Papua itu gerakan separatisme. Terus dalam gerakan separatisme itu yang seharusnya menangani masalah itu adalah kepolisian. Tetapi negara kirim ke Papua itu kan tentara Brimob itu yang kirimkan ke sana. Jadi karena mereka kirim tentara Brimob dan lain-lain, sehingga sebelumnya itu apakah DPR RI atau Presiden pernah mengeluarkan perintah atau tidak? Itu kalau sejauh yang saya ikuti perkembangan media itu belum ada instruksi dari Presiden maupun DPR RI untuk menangani persoalan Papua atau mengirimkan militer untuk operasi di Papua. Berarti kalau belum ada perintah resmi dari DPR pusat dan Presiden, berarti itu operasi
yang dari rakyat, menurut rakyat Papua itu nyatakan bahwa operasi legal kah atau ilegal? Itu operasi legal. Oke, baik. Operasi legal. Karena yang kita negara dia mengedepankan tentara, maka di sana juga ada perlawanan dari tentara begitu. Siap. Nah, jadi bukan hanya sekedar label yang dibangun oleh negara ini kelompok KKB atau teroris dan lain-lain. Karena kalau kelompok-kelompok itu kan bisa ditangani secara hukum toh, ada hukum dijamin. Tapi ya kemudian yang dikedepankan militer atau operasi militer di besar-besaran di Papua, maka di sana juga ada perlawanan dari tentara gitu. Dan itu kita bisa dibantah, kami sebagai orang Papua kita bantah itu yang label-label yang dibangun oleh negara. Nah, terus yang di sini ini sangat sedikit menarik, jadi saya mau pertanyakan lagi, boleh? Tidak apa-apa. Silakan. Nah, itu yang gerakan secara gerakan politik rakyat Papua, TPNPB OPM itu sebagai bagian dari kombatan gerakan politik rakyat Papua itu. Nah, sementara itu di mata negara Republik Indonesia mereka itu anggap sebagai teroris. Jadi pertanyaan saya adalah gerakan daripada gerakan politik rakyat Papua itu, mereka lahirnya itu setelah Papua dianeksasikan ke dalam Indonesia atau sebelum dianeksasikan ke dalam Republik Indonesia? Itu kalau kita lihat di sejarah Papua, versi Papua sebelum dianeksasikan itu sudah ada di sana. Sudah terbentuk dari tahun 1965 itu sudah ada. Oke, siap. Sudah ada kelompok yang ingin merdeka, dan hasil perjuangan mereka tuh yang dinyatakan pada 1 Desember tahun 1961 kita sudah merdeka. Oh, berarti itu bagian daripada upaya-upaya menstigmatisasi orang Papua. Orang Papua dan kepada gerakan daripada rakyat Papua itu. Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan yang dilabelkan oleh negara ini kan setelah dianeksasi itu kan banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Papua, dan itu terus dilakukan sampai hari ini. Makanya negara punya upaya-upaya juga untuk mendiskriminasikan orang Papua dengan berbagai cara. Salah satunya itu KKB, teroris dan sebagainya. Berarti orang Papua dan gerakan dari rakyat Papua itu bukan gerakan terorisme. Bukan. Oke, siap. Karena Dengar kawan-kawan, ini orang Papua bukan teroris. Gerakan yang dilakukan oleh rakyat Papua yang telah bergabung di dalam kombatan perjuangan rakyat Papua itu juga bukan terorisme. Itu bukan gerakan terorisme, tapi itu adalah bagian dari stigmatisasi yang diberikan oleh negara terhadap perjuangan politik rakyat Papua. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selama ini walaupun saya juga orang Papua, tapi karena saya juga diombang-ambingkan dengan seremonial dari negara dari pemerintah ini, sehingga saya punya pemikiran untuk menata atau melihat stigma itu belum paham baik, belum mengerti baik, tapi karena kawan sudah menjelaskan, terima kasih banyak, saya sudah mengerti. Dan kawan juga jangan lupa untuk pahami baik tentang diskusi ini. Ini hal-hal yang harus hilangkan atau jangan ada di piara stigma-stigma itu hanya dari sepihak. Jadi kita menjaga Nusantara ini dengan hal-hal yang memang sangat wajar-wajar saja, tidak perlu ada kebohongan antara sesama kita. Terima kasih, Kom. Tambahkan satu poin lagi. Silakan. Itu kalau kita lihat di sejarah Papua, khususnya yang label-label itu, kalau kita lihat secara hukum internasional tuh gerakan-gerakan yang hari ini sedang menuntut hak
kedaulatan bagi bangsa Papua atau TPNPB-OPM. Itu kan sudah diakui oleh PBB, sudah diakui, dan negara punya upaya-upaya untuk menyatukan atau itu dengan label-label yang tadi itu. Makanya sampai hari ini negara terus mengirimkan militer di Papua. Salah satu upaya-upaya yang dilakukan untuk apa, supaya orang Papua itu harus habis itu. Oke, siap. Nah, itu ya mungkin itu dari saya seperti itu. Oh iya. Nah, terima kasih. Berarti apa stigma yang diberikan oleh Mahfud MD dan Prabowo pada saat mengkampanyekan apa politiknya mereka dua, yang nyatakan bahwa di Papua itu ada gerakan separatisme atau terorisme. Nah, melihat dari apa pembicaraan kawan tadi itu bahwa itu bagian dari upaya-upaya untuk menghalangi perjuangan politik rakyat Papua. Oke, terima kasih, baik, siap. Terima kasih, Kum. Terus kita kembali lagi, kawan-kawan, kalau ada yang punya pendapat lagi silakan kita biasa saja, ngobrol biasa, jadi silakan kawan-kawan sampaikan pendapatnya kepada kami yang ada di sini. Kemudian juga nanti siapa dia yang masuk nonton kita punya konten ini. Silakan. Terima kasih kawan moderator, kawan main atas waktunya. Siap. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam. Selamat malam pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat malam. Kalau dari saya sendiri menyingkapi fenomena ini, pemahaman saya 11-12 sama kawan saya sekitar. Jadi persoalan stigma ini itu memang nyata adanya. Menurut pemahaman saya dan sesuai dengan apa yang saya amati, stigma itu memang sudah ada sejak lama di dalam republik ini, yang dialamatkan ke kita orang Papua. Apa stigmanya itu? Apa stigma ada itu? Ini kan tidak terlepas dari sejarah apa politik rakyat Papua kan. Jadi stigma itu ada seketika Indonesia menganeksasikan Papua ke dalam negara Republik Indonesia, atau sebelumnya itu sudah ada? Saya sendiri pahami stigma ini kan, kalau kita lihat dia punya kedudukan itu tidak lama dengan tidak beda jauh dengan yang sering orang bilang rasis atau diskriminasi. Iya. Rasis itu paling dasar, dan diskriminasi adalah tindakannya. Sedangkan stigma ini adalah upaya atau label. Sekarang orang bilang stereotype. Nah itu yang jadi diberikan pelabelan kepada kelompok etnis tertentu atau bangsa tertentu. Nah dalam khusus tema ini itu melihat konteks di Papua, saya sendiri lihat itu memang kita orang Papua sudah ada sebelum Papua itu dianeksasikan masuk Indonesia. Stigma itu memang sudah ada. Oleh karena itu upaya-upaya dari negara Republik Indonesia dengan dia punya segala kemampuan, dia berangkatkan ke Papua untuk melakukan operasi militer besar-besaran. Iya. Jadi gerakan itu dibangun atas dasar pikiran atau pemahaman atas konteks tertentu. Itu saya melihatnya seperti itu. Iya. Nah, saya balik lagi pada topik yang tadi mengenai stigma. Nah, stigma ini karena rentetannya panjang sampai hari ini, saya sendiri sebagai orang Papua, saya merasa bahwa saya itu terhina ketika kalau dilabelkan seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya dialamatkan kepada orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita yang pegang senapan apa, tapi kita ini adalah salah satu etnis, salah satu identitas manusia yang punya kultur yang sama. Jadi ketika stigma itu dialamatkan ke kelompok tertentu, kita semua merasa terhina, martabatnya tuh diturunkan sebagai martabat manusia. Saya melihatnya begitu. Itu sangat buruk dan itu melanggar hak-hak
manusia itu sendiri, martabat manusia itu dilunturkan. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan upaya-upaya, saya melihat ini bagian dari upaya-upaya politik yang dibangun oleh secara umum itu pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara, dan secara khusus itu paslon-paslon yang kemarin dalam debat mereka sempat keluarkan pernyataan tentang stigma ini. Nanti tertangkap. Nah, secara khusus itu siapa nih paslon 02 Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Nah, pernyataannya dengan berbau tadi itu stigma itu kemudian bermasalah buat kita. Jadi yang saya lihat itu bukan dialamatkan ke orang-orang tertentu, tapi itu memang dari kita semua. Yang pertama dan yang kedua itu bagian dari upaya politik untuk menguasai segala kawasan yang ada di Papua. Itu menyangkut dengan semua sumber daya baik manusia maupun alam. Jadi pernyataan itu kalau saya sendiri lihat dari kacamata politik, karena kemarin itu kontestasi politik, jadi saya melihat dari kacamata politik itu pernyataan politis yang dikemas untuk merendahkan harkat dan martabat kita orang Papua dan menguasai segala sumber daya alam yang ada di Papua. Saya tangkapnya seperti itu, Kantor. Iya. Nah, terus ini kan stigma yang mereka lontarkan, kata-kata stigma yang mereka lontarkan, yaitu gerakan teroris separatis di Papua. Ini kan pada saat mereka kampanyekan pemilu tahun 2024 itu. Nah, sebetulnya yang mereka mengeluarkan atau menyampaikan kata-kata seketika mereka mengkampanyekan politiknya mereka itu bagaimana cara untuk mengambil inisiatif masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Papua. Ya. Nah, tetapi kenapa di tengah-tengah itu mereka bisa melontarkan kata-kata yang berbau rasis, yaitu stigma, kata gerakan teroris di Papua. Yaitu saya tangkapnya itu kembali lagi dari kepentingan. Jadi para calon-calon pejabat publik ini yang duduk nanti di tingkat atas, itu mereka tahu pas, dan mereka punya kalkulasi yang memang sudah dalam hitungan. Mereka tahu daerah-daerah mana yang punya potensi besar, yang bisa mensuplai kita untuk berjalan 5 tahun ke depan. Nah, mereka lihat potensi-potensi ini, kemudian narasi itu muncul. Nah, dalam konteks ini mereka lihat di Papua ini daerah yang punya potensinya besar, tetapi kemudian di dalamnya ada kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan pemikiran atau ideologi dengan kepentingan mereka, sehingga muncullah stigma itu. Jadi stigma ini tidak semerta-merta kalau kita lihat hanya untuk salah satu tindakan untuk keamanan nasional. Saya pikir kalau ada yang berpikir begitu keliru. Kita bisa lihat dari sudut pandang lain bahwa ini adalah sebuah upaya untuk melanggengkan semua kepentingan yang sedang dipikirkan oleh calon-calon pejabat ini. Iya. Jadi ketika kalau mereka sudah bangun stigma semacam itu, publik sudah termakan dengan stigma-stigma buruk itu, akhirnya mereka tuh semakin punya jangkauan, punya kuasa, sehingga rencana-rencana yang mau dieksekusi pun menjadi enak begitu untuk dieksekusi. Saya tangkap dari kacamata politiknya seperti itu, tapi mungkin kawan-kawan yang punya kacamata lain melihat fenomena ini nanti bisa kita diskusikan, komparasikan sama-sama. Ini kan stigma yang diberikan oleh Mahfud MD dengan Prabowo, itu stigmanya kepada orang Papua. Yang
orang Papua ini mereka punya sumber daya alam itu memang diincar oleh satu bumi ini. Nah, tetapi kenapa manusianya diberikan stigma dengan begitu jahat, dengan begitu keras, lalu dengan seenaknya mereka alamnya dirampas dengan berbagai cara. Nah, itu respon atau pernyataan yang mau disampaikan kepada kita di sini dan kepada kawan-kawan yang ada nonton itu seperti bagaimana? Saya menyimak itu pertanyaan tadi itu kayaknya di jawaban saya yang pertama, bahwa itu tidak lepas daripada kepentingan militer tadi. Oh iya. Atau para politik. Lalu dengan seenaknya mereka alamnya dirampas dengan berbagai cara. Nah, itu respon atau pernyataan yang mau disampaikan kepada kita di sini dan kepada kawan-kawan yang ada nonton itu seperti bagaimana? Saya menyimak itu pertanyaan tadi itu kayaknya di jawaban saya yang pertama, bahwa itu tidak lepas daripada kepentingan militer tadi. Oh iya. Atau para politisi. Ya, kita di depan kaca, di depan televisi kita lihat mereka sebagai elit politik, tapi di balik meja itu, di balik layar mereka adalah elit global sebenarnya. Iya. Yang punya usaha, punya perusahaan ekstra di mana, di berbagai tempat. Iya. Nah, dalam kontestasi politik yang saya lihat, apapun perilaku mereka, apapun omongan mereka, termasuk dalam stigma tadi, itu tidak beda jauh dengan kepentingan yang akan mereka langgengkan ketika mereka berhasil menduduki kekuasaan di atas. Siap. Stigma dari siapa ini yang tadi saya tidak sempat bicara, Mahfud MD. Mahfud MD itu saya sempat lihat dalam video sepotong yang diwawancarai di salah satu stasiun TV, mungkin di Layers Club. Iya, Layers Club. Nah, itu dia bilang jumlah rakyat Papua itu tidak seberapa. Nah, sedangkan kita bisa menang tanpa ada pemungutan suara dari sana. Ya kasarannya seperti itu. Dari Papua. Saya tangkap kasarannya seperti itu. Nah, saya melihat pernyataan atau pandangan dari Pak Mahfud, saya pikir itu keliru, tidak bisa. Itu dia bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sedang dipakai oleh negara. Artinya setiap kontestasi politik yang berlangsung itu semua masyarakat memang punya kewajiban untuk terlibat secara aktif. Pilihan bebas ada di situ. Ya tidak bisa kita memisahkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang Pak Mahfud punya pernyataan dan punya pemikiran, punya pernyataan sedemikian rupa, kenapa tuntutan-tuntutan daripada rakyat Papua dalam tanda kutip mereka ingin menentukan nasib sendiri itu kenapa tidak ditangkap sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling tinggi yang harus memang direspon secara serius oleh para pemimpin sebelumnya dan pasangan calon-calon yang sekarang, capres dan cawapres sekarang. Kenapa mereka tidak merespon aspirasi ini dengan respon yang serius? Kalau memang tidak menganggap suara mereka itu penting. Suara itu kan yang punya suaranya manusia. Berarti manusia Papua itu tidak dianggap. Nah itu masuk juga di poin 3, bisa saya kasih masuk ke poin 3. Kalau memang mereka tidak dianggap, tidak dihitung masuk dari suara pemilihan umum, berarti kita bisa mencurigai bahwa Pak Mahfud ini tidak menganggap rakyat Papua sebagai manusia yang bermartabat, yang punya hak dan punya harkat dan martabat sama seperti rakyat Indonesia pada umum. Itu kami pikirannya itu langsung di sana. Saya secara pribadi berpikir seperti itu. Iya. Ini kawan-kawan dengar ini kalau orang Papua yang dengar itu harus berpikir secara kritis juga. Ini menyangkut dengan keberlangsungan kita orang Papua masa depan. Lanjut. Nah, untuk itu maka saya sendiri itu mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah artinya tidak, saya dalam kontestasi politik ini
saya berusaha untuk mengedukasi publik saya. Tapi untuk saya memilih, saya pikir itu tidak bagian dari dalam tujuan saya. Siap. Itu secara jujur ya. Iya. Kalau dalam kontestasi politik atau kawan-kawan sering sebut pesta demokrasi lah semacam. Itu saya sebagai statusnya sebagai mahasiswa ya saya berperan di sana. Saya berikan pemahaman edukasi ke sesama mahasiswa masyarakat. Tapi untuk terlibat dalam politik praktis saya angkat tangan. Saya rasa itu akan merugikan diri saya dan mungkin keluarga saya yang lain juga. Jadi saya tidak hak memilih. Bukan tidak hak memilih, saya tidak ikut campur, saya batasi diri di kontestasi. Oke, siap. Mungkin seperti itu pandangan saya. Oke, terima kasih banyak kawan Maner. Apa pernyataan-pernyataan dari setiap capres dan wapres itu kita menanggapi jangan asal-asalan, karena nanti 5 tahun ke depannya siapa dia yang akan terpilih sebagai pemimpin kita di negara ini, itu dia yang menentukan kita punya hidup juga. Jadi harus berhati-hati dalam memilih mereka, antara mereka salah satu orang yang terbaik bagi setiap kita. Oke, terima kasih banyak kawan. Kayaknya saya ada tambahan lagi sedikit. Oke, silakan, tidak apa-apa, tambahkan. Ini poin terakhir. Ini poin terakhir dari saya. Ini poin terakhir dialamatkan secara khusus untuk kita orang Papua untuk melihat kontestasi politik sekarang, dinamika yang berlangsung ini. Memang kita harus skeptis dan kita harus berpikir jangka panjang ke depan. Apakah pemilihan ini ketika kita berperan aktif nanti misal di dalam, terus siapa yang nanti menjabat, apakah itu dia akan berdampak panjang ke kita, apakah ada dampak positif ke kita? Maka kita harus perhitungkan hal ini. Apakah pemimpin yang kita pilih nanti, apakah dia nanti memberikan atau menjawab tuntutan-tuntutan aspirasi daripada kita orang Papua? Nah, itu kita harus skeptis, kita harus pertimbangkan banyak hal tentu ikut dalam kontestasi politik. Itu jangka panjang, dan untuk lebih panjang lagi kita harus pertanyakan lagi bahwa kontestasi politik ini, apakah kita harus, selama kita orang Papua ada di dalam kontestasi politik ini, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah kita partisipasi kita itu apakah sampai tingkat daerah, provinsi, atau bisa sampai di tingkat nasional. Misal apakah orang Papua bisa jadi presiden? Kalau memang tidak bisa, ya jangan, dari sekarang kita harus putuskan begitu. Kita jangan aktif begitu terlibat dalam kontestasi yang dibuat oleh atau seremonial yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kita batasi diri di situ. Kita harus lebih memilih jangka panjang untuk anak cucu kita ke depan. Teman-teman, saya pikirnya begitu tambahan terakhir. Oke, siap, terima kasih banyak. Jadi bagi kita orang Papua, karena ada beberapa orang yang sudah terlibat dalam capres dan cawapres, sudah menyatakan bahwa kami orang Papua itu adalah bagian dari ini itu segala macam. Kemudian Mahfud MD sendiri sudah menyatakan bahwa Mahfud MD tidak pikirkan dengan suara 1.800.000 dari Papua, karena menurut Mahfud MD sendiri, tanpa suara dari Papua dia bisa menjadi presiden negara Republik Indonesia. Terus itu yang cukup. Mungkin kawan-kawan yang sebelah ini ada tambahan lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pendapat saya sampaikan untuk kemarin Wapres sama Capres itu kemarin Mahfud MD sama Prabowo bilang tuh Papua itu ada terorisme.
dan terorisme itu yang mereka punya misi itu mengirim ke Papua itu militer banyak. Iya. Nah itu karena kita itu mengirim itu tidak ada kemanusiaan. Kalau mengirim ke Papua militer itu tidak ada kemanusiaan, tapi mereka untuk menghabiskan nyawa manusia, mengambil untuk kekayaan alam Papua. Nah dari situ mereka Wapres bilang, Prabowo bilang tuh kemarin tuh terorisme, orang Papua itu terorisme. Kata-kata itu yang kami orang Papua juga tidak bisa terima. Oke. Nah, mungkin begitu saja. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, ini kawan dia nyatakan bahwa kalau nanti setelah salah satu antara nomor urut 2 dan nomor urut 3 jadi pemimpin kita 5 tahun mendatang, itu pastinya nanti akan mengirim banyak militer ke Papua. Nah, karena dengan pengiriman militer yang skala besar itu bisa memicukan masalah-masalah yang baru, mungkin tentang pelanggaran HAM yang masif lagi, sehingga harapan daripada rakyat Papua adalah bukan tentang keamanan, tetapi mereka membutuhkan harapan yang selain daripada bagian keamanan itu. Terima kasih banyak kawan. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan sebelah. Baik, terima kasih ya. Saya memulai dari visi misi bakal cawapres dan capres. Kalau kita lihat dari bakal calon presiden nantinya beberapa tahun ke depan, itu visi misinya sangat kontradiksi dengan apa yang sering terjadi. Kalau kita lihat satu bakal calon presiden Ganjar Pranowo, itu dia mengatakan untuk berdialog dan juga menyelesaikan persoalan Papua dengan cara berdialog. Saat kita orang Papua itu sepakat bahwa dialog dalam masalah Papua yang paling akar itu tidak akan menyelesaikan. Berdialog pun soal masalah Papua itu tidak akan berakhir, hanya memangkas sebagian dari persoalan Papua itu. Dan ini Ganjar Pranowo dia menyatakan nanti kalau setelah dia jadi dia terpilih sebagai presiden, itu nanti dia akan mengadakan dialog antara Papua dan Jakarta. Tapi saya melihat dari ada beberapa rezim yang sebelumnya, pada saat mereka mengkampanyekan politik pemilihan, terus mengkampanyekan politik pemilihan mereka itu, penyampaian mereka kepada orang Papua itu sama terus. Dan dari pemilu tahun 2024 juga sama. Sehingga apakah kalau seperti itu nanti kalau salah satu orang di antara mereka yang pernah sampaikan itu kan Ganjar Pranowo. Menurut kawan sendiri, apakah Pranowo itu mampu nanti dia akan mengadakan sebuah negosiasi antara Papua dengan Jakarta atau tidak? Oke, baik. Saya pikir untuk mendamaikan Papua, persoalan Papua itu kita bukan hanya lihat dari capres tahun 2024 ini, tapi sebelum-sebelum juga visi itu sudah dikeluarkan oleh presiden-presiden sebelumnya itu. Oke, siap. Sampai detik ini tidak akan menyelesaikan persoalan Papua itu. Jadi kita anggap masyarakat itu
visi misi hanya yang akan berakhir dengan kebohongan. Itu bahasa-bahasa politik yang mencari perhatian atau mencari suara. Apalagi lebih khusus itu di Papua itu saya pikir untuk memperkuat keamanan, memperketat keamanan dari kota sampai pelosok itu tidak mungkin menyelesaikan persoalan Papua itu. Malah itu tambah merusak, memperburuk situasi di Papua. Itu yang sedang terjadi saat ini. Iya sepakat, karena ini pendapat dari kawan-kawan yang sebelumnya juga sudah sampaikan bahwa kalau pengiriman militer ke Papua skala besar-besaran, nanti kalau presiden yang nanti akan terpilih dia juga melakukan hal yang sama, itu dapat berpotensi pelanggaran HAM yang lebih banyak lagi nanti akan masih. Itu saya sepakat, karena kita lihat lagi ke belakang Mahfud MD selama menjadi Menko Polhukam tidak ada persoalan yang dia mampu menyelesaikan itu. Malah dia memperkuat keamanan untuk membungkam atau mempersempit ruang bergerak rakyat Papua itu. Lalu ketika dia jadi capres itu dia bawa visi misi itu lagi untuk memperkuat keamanan di sana. Ini sebetulnya apa yang terjadi dengan Papua? Coba kita lihat dengan fakta yang sedang terjadi di Papua. Jangan hanya lihat dari media orang mau provokasi dengan orang lain, itu pembangunan pemahaman yang sangat tidak sesuai dengan realita yang sedang terjadi di Papua. Iya. Bagian ini kan sementara ini harapan daripada rakyat Papua itu mereka tidak membutuhkan keamanan yang lebih ketat, lebih banyak gitu. Ya itu sepakat. Memang kalau kita lihat kemauan rakyat Papua itu sebenarnya bukan keamanan, bukan pemerataan pembangunan, bukan jalan tol dan lain sebagainya, tapi mereka membutuhkan pendidikan, ekonomi dan kesehatan sebenarnya. Selama masih ada dalam bidang kering. Tapi di yang penuntut utama itu menentukan nasib sendiri. Iya. Menentukan nasib sendiri sebetulnya itu. Tapi akhir-akhir ini kita lihat tadi Kalsa sepakat juga dengan kawan-kawan yang tadi bahas soal stigma itu yang dibangun oleh pemerintah untuk menginjak harga diri, harkat dan martabat orang Papua itu atau meredakan. Nah itu sebetulnya itu kebohongan publik, menutup mata publik itu untuk tidak bisa melihat untuk situasi Papua itu. Terus kita lihat lagi dia ingin memperkuat, pemerintah ingin memperkuat keamanan di Papua. Terus yang pelaku konflik di Papua itu siapa? Selama dari tahun ke tahun itu orang Papua kalau hidup sendiri itu aman-aman saja. Ketika ada orang di luar masuk ke sana baru bikin rusuh sebetulnya. Wah. Saya ingin menjelaskan lebih dalam karena jangan kita tuduh pada orang yang tidak bersalah gitu. Karena kita berada dalam negara yang menjamin oleh undang-undang hukum dan lain sebagainya. Dan saya anggap negara demokratis itu harus mengangkat kebenaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah itu yang penting utamakan sebetulnya dari pemerintah sendiri. Tapi selama ini soal keadilan, kebebasan, hak orang Papua itu tidak perlu dijaga, dirawat dan lain sebagainya, itu sama sekali kosong sekali. Nah itu saya sendiri di belakang itu dicurigai bahwa ini sebetulnya itu pemerintah mampu untuk membangun Papua atau tidak. Itu menjadi pertanyaan publik juga. Karena di media itu beda dengan fakta yang terjadi di Papua itu sih. Yang satu lagi itu tidak masuk akal ketika menyelesaikan Papua ini dengan memperkuat keamanan. Wah ini gila. Mau menyelesaikan Papua atau mau menambah masalah di sana lagi gitu. Jadi inti daripada itu yang memproduksi masalah agar dari persoalan Papua adalah ketika memperkuat keamanan. Di balik itu kepentingan yang lebih mendalam. Akhirnya mereka memperkuat keamanan. Itu kecurigaan pertanyaan-pertanyaan publik yang saya ingin kasih tahu di sini, biar kawan-kawan yang sedang nonton bisa mengetahui sama-sama situasi Papua seperti apa.
Silakan. Ya itu kalau kita lihat lagi dengan di belakang Mahfud MD ini, kita apa yang diucapkan di stasiun televisi atau media-media yang lain itu seolah-olah Papua itu aman-aman, Papua itu biasa-biasa saja ketika berada dalam Indonesia. Saya kurang tahu dia sejak kapan ke Papua baru melihat situasi yang ada sedang terjadi di Papua itu, atau hanya dia pakai asumsi yang hanya dapat dari media-media. Atau bisa juga dia juga bagian dari aktor itu. Itu kemungkinannya. Kemungkinan bisa terjadi. Karena stigma yang dibangun oleh dia itu seolah-olah manusia Papua itu bagaikan seperti sesuatu yang tidak hak untuk hidup itu. Itu sangat konyol. Kalau kita memilih pemimpin semacam itu, bagaimana masa depan bangsa ini mau bawa kemana? Iya. Ketika dia punya kekuasaan yang lebih besar, itu bahaya, mempersempit ruang kekuasaan neraka. Yang lebih bahayanya itu bisa merugikan berbagai pihak itu, karena di belakang itu didukung oleh dia punya kepentingan dan lain sebagainya. Mungkin saya pikir seperti itu. Saya melihat dengan situasi yang sedang terjadi, menanggapi pernyataan Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Terima kasih. Oke, siap. Wah, ini bahaya ini. Iya, ini kalau keamanan diperkuatkan di Papua itu Papua sudah masuk di dalam situasi yang sangat darurat dan bisa mengakibatkan situasi krisis kemanusiaan itu. Terima kasih. Terus kita bicara apa lagi? Casting apa ya nanti? Materi mau habis. Sedikit lagi kelas. Tambah lagi. Ada. Iya, ini kawan-kawan, ini apa? Stigma ini luka kemanusiaan ini. Jadi kita perlu untuk punya wawasan untuk bagaimana menanggapi soal itu. Untuk yang ada nonton, bagi orang Papua itu harus membaca situasi politik ini dengan benar. Kalau punya HP, manfaatkan untuk membaca itu situasi politik hari ini, khusus untuk Papua itu. Karena ini upaya-upaya dari stigmatisasi ini adalah bagaimana orang Papua itu tidak ada harapan hidup lagi masa depan nanti. Jadi mungkin kawan-kawan mau tambahkan lagi, silakan. Saya ada. Oke. Kawan-kawan saya tambahkan sedikit ya, maaf. Bicara banyak nih. Saya tambahkan ya kawan-kawan. Silakan. Masalah stigma nih saya pengen tekankan sedikit lagi. Saya pernah waktu itu diskusi di mana ya, cerita-cerita sedikit itu terkait dengan tema. Saya sendiri berpandangan bahwa rasis dengan stigma itu salah satu penyakit yang memang akan membekas di setiap individu manusia. Jadi misal, saya kasih contoh, dalam fenomena ini atau dalam persoalan ini, topik yang kita bicarakan sekarang. Nah, gerakan perjuangan yang ada di Papua itu diberikan label stigma dari pemerintah pusat. Tapi karena kita orang Papua ini secara kulturnya sama, kita kena semua. Dan itu saya percaya sekali pasti membekasnya secara personal, walaupun dialamatkan ke kelompok tertentu. Tapi akan kena semua dan membekas secara individu, itu pasti. Dan salah satu hal yang saya takutkan itu terganggunya secara psikologis. Orang yang punya pengalaman kena rasis itu pasti terganggunya secara psikologis. Dan orang yang pernah mendapat stigma atau label tertentu pasti dia kenanya secara psikologis.
Karena trauma itu. Karena trauma. Iya. Itu pasti. Dan ini yang saya sendiri sebagai orang Papua saya takutkan. Jangan sampai saya sendiri mengalami trauma secara psikologis dan keluarga saya yang lain juga, kawan-kawan saya yang lain yang satu kultur dengan saya, mereka trauma secara psikologis. Dan akhirnya mereka mau keluar ke mana, mau misal dari Papua ke Jawa itu mereka takut. Mereka merendah diri pada orang-orang lain yang non Papua. Saya takutnya begitu. Karena stigma yang rasis itu merendahkan martabat manusia yang tadi seperti yang tadi saya ucapkan. Iya. Dan itu buruk sekali buat kesehatan psikis kita. Jadi untuk kawan-kawan yang ada nonton, untuk kawan-kawan yang dari Papua itu bisa hati-hati juga, dan kawan-kawan yang non Papua juga jangan terlalu termakan dengan stigma-stigma yang dibangun oleh pemerintah. Apalagi kalau kita mahasiswa itu harus punya pikiran yang memang luas, kita harus bisa menyingkapi persoalan itu dari berbagai sudut pandang, lalu mencerna dengan baik. Sehingga stigma-stigma yang dibuat oleh penguasa-penguasa yang tadi kita bilang itu, kita bisa preteli itu, baru kita lihat apa motif dibalik pernyataan atau stigma tersebut. Ini pesan moral yang saya sampaikan untuk kawan-kawan mahasiswa, tidak hanya dialamatkan ke orang Papua, tapi kita harus punya satu prinsip semacam itu. Karena kita orang yang bersekolah seperti itu. Siap. Itu yang pertama, dan terakhir yang kedua, dan mungkin saya 2 poin terakhir saja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak kawan MKI. Di sini kawan-kawan, apakah ada cukup? Oke, siap. Kawan musik, silakan tambahkan lanjutan dari pendapat yang tadi sudah sampaikan. Iya, saya lanjutkan dari MK saja. Dan sedikit saya sambung dari itu. Ini apa? Kalau kita lihat menangkapi label yang diberikan oleh negara, bahkan beberapa paslon, itu dia akan berdampak pada beberapa gerakan sosial maupun gerakan-gerakan lain. Karena sebelumnya kan sudah pernah distigmasi atau dilabelkan bahwa baik gerakan-gerakan mahasiswa maupun beberapa gerakan-gerakan sosial rakyat Papua itu semuanya pendukung KKB, kelompok separatis dan lain sebagainya. Karena padahal ini kan mereka menyampaikan aspirasi keluhan-keluhannya mereka itu. Oke. Kan kalau Ini kita lihat di negara ini kan negara hukum, negara demokrasi. Demokrasi itu kan sudah dijamin untuk hak semua orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, di publik maupun secara bebas, ada tidak ruang untuk dibatasi oleh negara atau oleh siapapun. Iya, ini kan sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Pasal 28. Itu tentang bebas berekspresi di muka umum itu. Ya, betul. Nah, itu. Dan untuk label ini kan dia akan mempengaruhi semua itu, karena semua gerakan-gerakan sosial maupun gerakan-gerakan politik itu kan labelnya sama dengan motifnya. Yeah. Jadi seolah-olah semua gerakan sosial maupun itu semuanya masuk dikategorikan dalam kelompok itu. Dan itu akan berdampak pada semua gerakan sosial maupun gerakan-gerakan politik, bahkan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Dan kita lihat situasi Papua yang hari ini, semua orang Papua itu tidak usah kumpul-kumpul satu tempat. Mahasiswa Papua itu tidak usah menyampaikan aspirasi rakyat Papua atau keluhan-keluhan dari mahasiswa. Padahal ini mahasiswa itu punya hak untuk menyampaikan aspirasi keluhan-keluhan mereka dari terkait dengan lembaga kampus atau di ruang terkait dengan politik dan sebagainya. Tapi itu semuanya dibatasi untuk mahasiswa Papua, bahkan rakyat Papua. Makanya itu sangat bahayanya untuk ke depan
ketika pengiriman militer atau keamanannya diperketat, maka tidak ada ruang kebebasan untuk rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi. Yang ada hanya korban. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih banyak kawan. Ya, jadi ini kita sudah ngobrol-ngobrol tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui kampanye politik atau pemilihan tahun 2002 menyangkut dengan pernyataan yang Prabowo pada saat debat capres yang kedua. Di situ dia sampaikan bahwa di Papua itu ada gerakan terorisme yang dari gerakan terorisme itu sedang membunuh atau ditindas dengan cara-cara yang keras kepada rakyat sipil Papua. Nah itu kawan sebagai orang asli Papua, apa pendapat dengan statement yang dikeluarkan dari Prabowo pada saat debat capres yang kedua itu? Nah, terima kasih. Nah, ini pada saat debat-debat yang kemarin itu media sosial itu kita semua menangkapi bahwa Prabowo katakan bahwa separatis Papua atau orang Papua itu mereka membunuh orang Papua sendiri. Nah, itu bagi kita orang Papua itu tidak ada. Itu tidak pernah ada di sana. Tidak pernah ada di Papua. Iya. Nah, Prabowo itu tidak pernah turun di Papua. Lalu kejadian apa di sana yang terjadi itu tidak pernah, ini baru cuma asal bicara saja di sana. Iya, di Jakarta saja. Itu bagi kami orang Papua itu bohong. Berarti itu tidak benar. Itu tidak benar. Oh, ini kebohongan publik atau itu kebohongan publik itu. Nah, jadi itu kami bagi orang Papua itu tidak ada. Iya. Ya, baik. Kawan-kawan, ini kita sudah dengar pendapat dari kawan-kawan orang asli Papua semua di sini. Bahwa apapun yang sudah terjadi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan dari semua capres dan cawapres pada saat perdebatan atau pada saat mengkampanyekan di mana bahwa di sana mereka menyatakan di Papua itu ada gerakan terorisme dan segala macam. Terus di Papua itu penduduknya hanya 1.800.000 jiwa manusia dan itu tidak membutuhkan. Nah, itu kita harus menanggapi dengan serius karena itu salah satu upaya atau bahasa-bahasa yang memang mendiskreditkan martabat kita orang Papua. Sehingga kami tadi apa yang kami sampaikan itu adalah pendapat dari kami, dan kekurangan atau mau menambahkan atau mau masukkan kritikan kepada apa yang kami bicarakan, silakan komentar di kolom komentar.